Rekan-rekan aparatur sipil negara di seluruh Indonesia, mari kita bahas sebuah keahlian yang sekarang ini, sudah jadi keharusan, bukan lagi pilihan, yaitu manajemen krisis media. Kenapa ini jadi sepenting itu? Karena di zaman serba digital ini, reputasi instansi kita itu bukan cuma tanggung jawab tim humas loh, tapi ada di pundak kita semua. Oke, kita mulai dengan pertanyaan yang langsung menusuk ke jantung persoalan. Coba deh jujur pada diri sendiri. Lihat kantor Anda, lihat sistem kerja kita. Apakah instansi Anda sudah benar-benar siap kalau tiba-tiba besok pagi ada gempuran media? Ini bukan buat nakut-nakutin ya, tapi ini untuk membangun kesadaran kita bersama. Dan inilah faktanya. Di dunia pelayanan publik yang selalu jadi sorotan, krisis itu sebuah keniscayaan. Bukan lagi soal jika terjadi, tapi hanya tinggal menunggu kapan terjadi. Bisa jadi karena bencana alam, bisa karena insiden pelayanan, atau isu kebijakan. Cepat atau lambat, momen itu pasti akan datang. Jadi, persiapan itu harga mati. Nah, sekarang kita masuk ke fase pertama yang paling menentukan. Beberapa jam pertama setelah krisis meledak, itu adalah golden hours. Apa yang kita katakan dan lakukan di momen-momen awal ini akan membentuk persepsi publik yang, jujur saja, bakal susah banget diubah nantinya. Disinilah narasi kita kendalikan atau malah lepas kendali. Gimana cara mengendalikan narasi awal? Senjata utama kita adalah konferensi pers darurat. Ada 4 pilar yang nggak bisa ditawar. Pertama, fakta. Jangan pernah bicara tanpa data yang sudah diverifikasi. Ini tameng Anda. Kedua, satu suara. Tunjuk hanya satu juru bicara resmi, biar pesannya nggak simpang siur. Ketiga, fokus. Siapkan beberapa pesan kunci yang jelas, singkat, dan gampang dicerna. Dan yang terakhir, bersiaplah. Antisipasi pertanyaan paling jahat yang mungkin akan dilontarkan wartawan. Nah, ini dia bagian yang paling tricky. Menjaga keseimbangan informasi. Tentu kita nggak bisa buka semua kartu kan? Apalagi data investigasi internal atau info pribadi. Itu harus dikendalikan. Tapi di sisi lain, kita wajib transparan soal apa? Soal keselamatan publik, soal langkah-langkah konkret yang sedang kita ambil, dan yang paling penting soal empati. Menunjukkan rasa simpati itu krusial. Ini seperti menari di atas tali, antara menjaga integritas investigasi dan menjaga kepercayaan masyarakat. Oke, sekarang kita beralih ke elemen manusianya. Juru bicara. Dia ini adalah wajah dan suara instansi kita di tengah badai. Posisi mereka itu benar-benar di kursi panas. Setiap kata yang keluar, setiap ekspresi wajah, setiap gerak tubuh, itu akan dipelototi dan dianalisis oleh jutaan orang. Peran ini luar biasa vital. Karena tekanannya sebesar itu, pelatihan buat juru bicara itu bukan lagi kemewahan, tapi kewajiban mutlak. Dan ini bukan sekedar latihan ngomong biasa loh, ini tentang membangun otot mental. Gimana caranya tetap tenang waktu ditembaki pertanyaan tajam? Gimana mengontrol bahasa tubuh biar nggak kelihatan panik? Dan yang terpenting, gimana punya disiplin baja untuk selalu kembali ke pesan kunci yang sudah disiapkan, apapun pertanyaannya. Coba kita lihat contoh pesan kunci yang ideal ini. Kita bedah ya. Kalimat ini tuh sempurna, karena nggak menyalahkan siapapun, nggak berspekulasi, tapi langsung menyampaikan 3 hal penting. Pertama, empati, kami memahami kekhawatiran publik. Kedua, prioritas yang jelas, keselamatan warga. Dan ketiga, aksi nyata, mengerahkan seluruh sumber daya. Inilah inti dari komunikasi krisis yang efektif. Terus gimana kalau ada jurnalis yang agresif yang terus-terusan menyudutkan? Mantranya sederhana dan tolong diingat baik-baik. Tetap tenang, jangan pernah berspekulasi atau menebak-nebak kalau Anda nggak tahu jawabannya. Lebih baik bilang, informasi itu sedang kami verifikasi, daripada salah ngomong. Lalu, dengan sopan, tarik lagi percakapan kembali ke pesan kunci Anda. Pesan kunci itu jangkar Anda di tengah badai. Tentu saja, zaman sekarang krisis itu nggak cuma ada di TV atau koran kan? Justru medan perang utamanya seringkali ada di dunia maya, di media sosial. Kecepatan informasi dan disinformasi di sini bisa berkali-kali lipat lebih dahsyat dan lebih liar. Di medan perang digital ini, kecepatan adalah raja. Strategi kita harus super sigap. Jadikan kanal-kanal resmi kita sebagai sumber informasi tercepat dan paling akurat. Harus ada tim yang memantau sentimen publik secara real time. Netizen lagi ngomongin apa sih? Apa yang mereka khawatirkan? Dan yang paling penting, jangan pernah kasih ampun sama hoax. Begitu muncul, langsung bantai dengan koreksi yang proaktif dan tegas. Kalau perlu, gunakan infografis atau video pendek untuk menjelaskan hal rumit. Itu senjata kita.
Oke, badai mulai reda, berita negatif mulai turun. Apa pekerjaan kita sudah selesai? Belum. Justru, fase terpenting baru saja dimulai, yaitu membangun kembali kepercayaan publik yang mungkin sudah terkikis. Krisis adalah ujian terberat bagi hubungan antara pemerintah dan rakyatnya. Jadi, ini dia poin utamanya. Tolong camkan ini baik-baik. Tujuan akhir dari semua strategi ini bukan sekedar membuat berita negatif hilang. Bukan itu. Tujuan utamanya adalah menggunakan momen krisis ini untuk menunjukkan karakter sejati instansi kita. Bahwa kita akuntabel, kita bertanggung jawab, dan kita berkomitmen penuh pada pelayanan publik. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pemikiran untuk direnungkan. Bagaimana kalau kita berhenti melihat krisis sebagai sebuah bencana semata, dan mulai melihatnya sebagai sebuah panggung, sebuah peluang langka untuk menunjukkan kepada seluruh masyarakat Indonesia karakter sejati dari pelayanan publik. Bahwa bahkan di saat-saat tersulit pun, aparatur sipil negara hadir, bekerja, dan memegang teguh amanahnya. Coba pikirkan itu. Terima kasih.